Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi investasi syariah. Anggota kelompok kami ada Anissa Salsabila Syifa, NIM 236, ada Andini Dwi Ardianti, NIM 247, Vivi Agustina, NIM 245, dan saya Laila Munira, NIM 273. Selanjutnya, materi pertama adalah manajemen investasi syariah, akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian dari manajemen investasi syariah adalah suatu kegiatan atau seni mengelola modal atau sumber-sumber kehidupan ekonomi maupun sumber daya secara profesional untuk masa depan, baik di dunia maupun di akhirat yang sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah. Manajemen dan manajemen Islami. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari para anggota organisasi untuk menggunakan sumber daya organisasi dalam menetapkan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan pengertian dari manajemen Islami atau syariah adalah suatu pengelolaan yang mengatur organisasi untuk memperoleh hasil yang optimal dan bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Perspektif manajemen Islami, pilar etika manajemen bisnis menurut Islam itu ada 4. Yang pertama ada tauhid, adil, berkehendak bebas, dan pertanggungjawaban. Kriteria manajemen Islami menurut Ibrahim yang pertama, ada manajemen Islami harus didasari pada nilai-nilai dan akhlak Islami. Yang kedua, kompensasi ekonomis dan penekanan terpenuhi kebutuhan dasar pekerja. Yang ketiga, faktor kemanusiaan dan spiritual. Dan yang terakhir, sistem dan struktur organisasi. Fungsi dari manajemen yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan adalah rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada pengorganisasian. Tujuan dari organisasi wajib dijalankan dengan baik agar dapat mengatur berbagai SDM atau sumber daya yang lain. Dengan begitu, sumber daya di dalam perusahaan dapat berfungsi secara optimal dan mampu melaksanakan peran serta fungsi masing-masing dengan baik. Yang ketiga ada fungsi penempatan. Di sini seorang pemimpin memiliki tugas menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada pengarahan atau directing. Pengarahan atau directing yaitu suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial serta usaha. Dan yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Tujuan dari controlling atau pengawasan ialah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Tujuan dari manajemen yang pertama itu bisa menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang akan terjadi yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal yang di luar strategi. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kesehatan emosi secara personal, keuangan, dan semua sektor pada suatu perusahaan supaya perusahaan tersebut bisa mencapai profit yang maksimal. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman yang ada dan sebagainya. Hubungan manajemen dengan investasi syariah. Yang pertama, dalam Islam setiap harta yang sudah mencapai nisab ada zakatnya. Yang kedua, investasi syariah harus didasarkan pada prinsip Islam yaitu mengelola, merencanakan dan mengendalikan serta mengorganisasikan usaha didasarkan sebagai bentuk ibadah. Yang ketiga, hubungan manajemen dengan investasi syariah saling berkaitan. Yang keempat, hubungan antara manajemen dengan investasi syariah merupakan satu kesatuan bentuk ibadah muamalah. Atau dengan kata lain, berinvestasi sama dengan berusaha mencari penghidupan atau
ma'isyah, dan dalam melakukan kegiatan investasi itu sendiri, pelaksanaan kegiatan investasi harus dilakukan secara islami, sehingga keberhasilan melakukan investasi dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip syariah akan tergantung pada pelaku investor maupun perilaku manajerialnya. Konsep investasi. Pertama, investasi adalah proses pengelolaan uang atau segala sesuatu yang bertujuan untuk mengembangkan harta yang dimiliki. Yang kedua, komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana yang dilakukan saat ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Yang ketiga, investasi dapat dilakukan pada aset real atau tanah, emas, bangunan, dan aset finansial atau saham, obligasi, deposito, sekuritas derivatif yang biasa diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Yang keempat, investasi dapat menghasilkan lebih banyak uang dari sesuatu yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan nilainya. Selanjutnya ada prinsip syariah dalam investasi. Yang pertama, tidak mencari rezeki yang haram dalam segi zat maupun cara mendapatkannya, serta menggunakan untuk hal-hal yang haram. Yang kedua, tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Yang ketiga, transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho. Jadi artinya penjual dan pembeli itu melakukan kesepakatan di awal yang disepakati di awal hingga menghasilkan sebuah keputusan yang sama-sama disepakati. Yang terakhir tidak ada unsur riba. Nah, riba di sini artinya adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak. Biasanya riba ini ditentukan di awal, disepakati di awal. Yang selanjutnya ada ma'isyir. Ma'isyir itu bisa dikatakan sebagai perjudian. Jadi setiap kegiatan yang melibatkan perjudian di mana pihak yang memenangkan perjudian ini mengambil taruhannya. Lalu ada goror. Goror itu artinya kayak ketidakjelasan, ketidakkepastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Jadi dalam Islam itu tidak menghendaki terkait bagaimana ketidakpastian dalam suatu akad. Jadi suatu pembelian dalam sebuah pembelian investasi atau jual beli itu harus jelas kepastiannya dengan perangkat-perangkat yang ada. Selanjutnya ada proses manajemen investasi syariah. Yang pertama adalah memilih instrumen investasi syariah yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam hal ini, sebelum kita memulai investasi, kita itu harus mengetahui kebutuhan dan tujuan investasi kita. Jadi setelah kita memahami tujuan dan kebutuhan kita itu bisa memilih terkait instrumen investasi yang akan kita jalani nantinya. Yang kedua itu ada memastikan praktik sesuai dengan ajaran Islam. Jadi setelah kita memilih instrumen, kita itu memastikan apakah ajaran-ajaran ini, apakah praktiknya nanti itu sesuai dengan ajaran Islam, ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila tidak sesuai dengan syariat, maka bisa kita tinggalkan begitu. Yang ketiga itu adalah membuka rekening investasi syariah. Nah, membuka rekening investasi syariah ini bisa dilakukan dengan sesuai dengan bank yang akan kita tuju, apakah itu bisa online atau offline, sesuai dengan banknya. Lalu yang keempat, setelah kita membuka rekening, kita melakukan analisis sebelum memulai investasi. Nah, analisis ini dilakukan dengan melihat kita tren pasar modal, saham, nilai investasi, imbal balik return, dan serta menganalisis terkait rencana investasi ke depannya agar bisa kita terarah gitu. Jadi agar kita menemukan terkait risiko-risiko apa sih yang sekiranya tidak kita inginkan. Dan yang kelima itu adalah menggunakan SOT. SOT itu adalah Syariah Online Trading System, yaitu sistem transaksi saham syariah yang dapat dilakukan secara online. Nah, jadi ketika kita ada sistem secara online ini bisa memudahkan kita terkait bagaimana kegiatan investasi dengan mudah begitu di kebutuhan kita sehari-harinya. Yang keenam ada melihat dan memanfaatkan list DES. DES itu daftar efek syariah. Nah, di sini maksudnya itu adalah daftarnya itu suatu daftar berisi produk, indeks saham, dan nama perusahaan yang dapat dijadikan untuk melakukan aktivitas syariah, aktivitas investasi syariah. Nah, jadi dengan daftar ini dapat mempermudah kita dalam menemukan
produk investasi yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, jadi yang terakhir itu adalah mereview secara berkala. Jadi setelah kita melakukan dari awal, kita menentukan tujuan hingga akhir, kita tuh mereview apa sih kendala-kendala, apa sih yang terjadi di dalam kegiatan kita selama investasi itu. Apakah dalam investasi itu performanya meningkat atau bagaimana kita mengevaluasi terkait hal itu. Jadi keuntungannya itu adalah kita bisa meningkatkan performa investasi agar mendapatkan keuntungan yang lebih baik gitu. Produk-produk investasi perbankan syariah. 1. Deposito syariah, 2. Saham syariah, 3. Sukuk, 4. Reksadana syariah, 5. P2P lending syariah, 6. Exchange trade fund syariah, 7. Dana investasi real estate syariah, 8. Efek beragun aset syariah. Perkembangan produk-produk investasi perbankan syariah. Seiring dengan perbaikan dan reformasi perbankan nasional pasca krisis ekonomi, perbankan syariah yang merupakan bagian dari perbankan nasional mulai memasuki babak baru implementasi sistem perbankan nasional dengan segala hambatan dan perkembangan yang secara berkala terus diperbaiki sesuai dengan syariat Islam. Perbankan syariah era reformasi dimulai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan tentang perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan merupakan langkah maju dalam perkembangan perbankan, terutama bagi perbankan syariah. Dalam undang-undang ini, perbankan syariah diberikan perlakuan yang sama, equal treatment dengan perbankan konvensional. Padahal jika dilihat jumlahnya, ketika undang-undang itu disahkan baru ada 1 bank syariah, bank muamalat, dan sekitar 70 BPR syariah. Dalam hal ini, produk bank syariah mengikuti perkembangan. Berarti bahwa produk syariah harus diarahkan ke arah produk investasi yang bisa dikembangkan menjadi instrumen pasar uang antar. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila bisa bilil hafaz, tabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.